Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayah Fitasari dari program studi teknologi rekayasa otomasi angkatan 2024 dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 014 dari kelompok 3. Di sini saya akan menyampaikan materi untuk tugas 3 yaitu kontrol motor reverse forward dan sistem pompa air. Untuk selanjutnya itu ada pendahuluan. Presentasi ini akan membahas secara mendalam prinsip kerja, komponen, dan aplikasi dari rangkaian kontrol motor reverse forward serta sistem kontrol pompa air otomatis. Kami akan menjelajahi fungsi vital kedua sistem ini dalam industri dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada memahami kontrol elektromekanis. Dalam dunia otomasi industri, kontrol motor listrik adalah inti dari berbagai proses kemampuan untuk menggerakkan motor dalam dua arah, yaitu maju dan mundur, serta mengelola aliran fluida secara otomatis, sangat penting untuk efisiensi dan keamanan. Nah, yang pertama ada mengenai kontrol motor atau reverse forward. Rangkaian reverse forward memungkinkan motor listrik berputar searah jarum jam atau forward dan berlawanan arah jarum jam yaitu reverse. Ini sangat penting dalam aplikasi seperti konveyor, lift, pintu otomatis, dan mesin-mesin industri lainnya yang memerlukan perubahan arah gerakan. Di sini ada contoh rangkaian reverse forwardnya. Kemudian fungsi rangkaian reverse forward. Fungsi utama rangkaian ini adalah untuk memberikan fleksibilitas operasional pada motor induksi 3 fasa, memungkinkan perpindahan arah putaran secara aman dan terkontrol. Ini dicapai melalui pertukaran fasa pada jatuh daya motor. Yang pertama ada gerakan maju, mengaktifkan putaran motor dalam satu arah, misalnya untuk mengangkut barang ke depan. Kemudian ada gerakan mundur, memungkinkan putaran motor ke arah berlawanan, sering digunakan untuk reposisi atau fungsi balik. Ketiga ada keamanan. Sebagai keamanan, dilengkapi interlock untuk mencegah aktivasi simultan yang dapat merusak motor dan sistem. Kemudian ada cara kerja rangkaian daya reverse forward. Rangkaian daya mengelola aliran listrik ke motor. Kunci operasinya terletak pada pertukaran dua fasa dari 3 fasa jatuh daya. Ini secara fisik membalikan arah medan magnet berputar di dalam motor, sehingga membalikan arah putaran motor. Ada kontaktor utama. Di sini menggunakan KM1 dan KM2. Nah, 2 kontaktor digunakan, satu untuk arah maju atau forward dan satu untuk arah mundur atau reverse. Pertukaran fasa. Ketika KM1 aktif, motor berputar maju. Ketika KM2 aktif, 2 fasa, misalnya R dan S, dipertukarkan, menyebabkan motor berputar mundur. Lalu pengaman thermal atau TOR, melindungi motor dari beban berlebih. Nah, rangkaian kontrol di sini ada cara kerja rangkaian kontrol reverse forward. Rangkaian kontrol adalah otak dari sebuah sistem, memastikan operasi yang logis dan aman. Ini melibatkan tombol tekan, kontaktor bantu yang terpenting, dan mekanisme interlock. Yang pertama, tombol tekan start atau stop. Tombol start, forward atau reverse untuk memulai putaran dan tombol stop untuk menghentikan motor. Yang kedua ada kontaktor bantu, mengendalikan koil kontaktor utama KM1 dan KM2. Ada interlock elektrik, yaitu kontak bantu normally closed atau NC dari satu kontaktor ditempatkan secara seri dengan koil kontaktor lainnya. Ini memastikan hanya satu kontaktor yang aktif pada satu waktu, mencegah korsleting fasa. Kemudian ada lampu indikator, menunjukkan status operasi, maju, mundur, atau berhenti, dan kondisi overload. Nah, yang kedua ada sistem pompa air otomatis. Sistem pompa air otomatis adalah solusi efisien untuk menjaga level air dalam tangki atau reservoir. Sistem ini secara mandiri menghidupkan dan mematikan pompa berdasarkan level air yang terdeteksi, menghemat energi dan mencegah kekeringan atau kelebihan. Ini umum digunakan di rumah tangga, gedung komersial, dan sistem irigasi. Kemudian ada prinsip kerja kontrol pompa air otomatis.
Yang pertama ada sensor level bawah, mendeteksi saat level air jatuh di bawah ambang batas minimum yang ditetapkan. Kemudian ada unit kontrol aktif, yaitu untuk menerima sinyal dari sensor level rendah dan mengaktifkan pompa. Kemudian ada unit kontrol non aktif, yaitu memberikan sinyal untuk mematikan pompa. Selanjutnya ada pompa mengisi tangki. Air dipompa ke dalam tangki sampai mencapai level maksimum. Kemudian ada sensor level atas, mendeteksi saat level air mencapai ambang batas maksimum. Sensor level air yang berkomunikasi dengan unit kontrol yang kemudian mengaktifkan atau menonaktifkan pompa. Tujuannya adalah untuk menjaga level air antara batas minimum dan maksimum yang telah ditentukan. Kemudian ada komponen utama sistem pompa air otomatis. Setiap komponen memiliki peran krusial dalam menjaga operasi sistem yang andal dan efisien. Yang pertama ada pompa air, motor listrik yang mendorong air dari sumber ke tangki. Yang kedua ada sensor level air. Sensor level air mendeteksi ketinggian air, misalnya pelampung atau elektroda. Yang ketiga ada panel kontrol atau relay, menerima sinyal dari sensor dan mengendalikan daya ke pompa. Yang keempat ada tangki penampungan, menyimpan air di mana levelnya dimonitor. Nah, di sini ada kesimpulan dan penerapan. Rangkaian kontrol motor reverse forward dan sistem pompa air otomatis adalah contoh fundamental namun vital dari rekayasa kontrol dalam kehidupan modern. Pemahaman yang kuat tentang sistem ini sangat berharga bagi teknisi dan insinyur di berbagai bidang. Terima kasih. Sekian materi untuk reverse forward. Nah, di sini nanti saya akan memperlihatkan sebuah rangkaian reverse forwardnya dan juga sistem pompa air otomatisnya. Namun di bagian selanjutnya. Di sini saya akan membuat rangkaian reverse forward. Kita ambil komponennya terlebih dahulu, lalu nanti kita akan menyambungkannya. Ini ada garis merah, biru, merah yang agak terang, hitam, dan juga titik-titik hijau. Itu untuk netral dan lain-lainnya. Lalu kita ambil ini ada MCB, dan nanti ini ada switch, dan komponen-komponen lainnya nantinya akan digabung menjadi satu. Oke, selanjutnya ini sudah ada rangkaian reverse forward yang sudah dibuat sebelumnya.
Kita coba jalankan. Nah, di sini ada MCB, yaitu pemutus arus utama atau proteksi, dan di sini ada OR atau overload relay, proteksi motor dari beban berlebih. Ada KF ini yaitu dan KR yaitu kontaktor untuk arah putaran. Nah, KF ini kontrol putaran forward atau maju, dan KR ini kontrol putaran reverse atau mundur. Nah, dan juga ada push button. Nah, terus ada stop ini, NC tombol berhenti, dan for ini NO untuk tombol maju, dan ini ref ini NO untuk tombol mundur. Nah, PB atau push button. PB push buttonnya yang trip ini. Yang trip itu ini bagian itu ya, tombol tambahan untuk tombol stop, kontaktor bantu KF dan KR itu interlock mekanis listrik. Nah, untuk MCB itu menyuplai daya ke rangkaian. Semua kontaktor dalam keadaan tidak aktif. Tombol stop atau MC menutup rangkaian terkontrol. Nah, ketika tombol for ini ditekan, nah ini akan menandakan nyala ini. Nah, arus mengalir melalui CB. Ini harusnya dinyalakan dulu. Nah, ini dinyalakan dulu. Nah, ini nyala. Lalu dari CB ke push button stop yang tertutup, PB4 tertutup saat ditekan kalau KF dan kontaktor KF nya aktif. Nah, aktif. Kemudian kontaktor utama KF tertutup dan menyuplai daya ke motor dalam konfigurasi putaran maju. Kontak bantu KF yang NO ini tadi menutup sebagai safe hold, motor tetap jalan meski tombol for dilepas. Nih, seperti ini. Lalu kontak bantu KFNC ini ininya bisa KFNC sini tadi. Nah, terus ketika tombol ref ini ditekan, di stop dulu. Nah, ketika tombol ref ini ditekan, nih nyala, arus mengalir melalui CB, PB stop, PB ref, dan kontaktor KR nya aktif. Nih. Lalu kontaktor bantu KRNO sebagai safe hold, kontaktor bantu KRNC membuka jalur ke coil. Nah, menekan tombol stop akan memutus aliran ke semua coil kontaktor. Tombol stopnya. Nah, ini menandakan bahwa semuanya terputus, dan ini lampu indikator untuk off-nya maka akan menyala. Seperti itu. Nah, di sini ada rangkaian sistem pompa air yang sudah dibahas sebelumnya juga. Kita jalankan. Kita nyalakan. Ini. Nah, ketika tombol start tekan, arus mengalir dari fase ke coil kontaktor melalui start kontak bantu 1314, kontaktor ini aktif nih. Nah, ini maka akan menandakan ini nyala.
dan motor juga akan menyala. Kemudian ketika voltnya ditekan, ini tetap menyala, dan motor juga tetap menyala. Lalu stop untuk mematikannya. Sudah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.